Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tugas metode penelitian kami yang bertema korupsi. Perkenalkan, nama saya Fajri Ahmed dan ada teman-teman saya, yaitu ada Muhammad Agil Ferdiansah, Vicky Fadila, dan Isnan Budi Sahputro. Di sini saya akan membacakan bab 1, yaitu latar belakang masalah. Korupsi merupakan sebuah perilaku yang buruk dan bermoral. Tugas kami adalah membuat observasi, wawancara, dan kuesioner tindakan korupsi di tempat tinggal kami dan mengapa budaya korupsi tersebut masih dilakukan. Korupsi dari bahasa Latin, yaitu corruption, dari kata kerja corrumpere yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, menyogok. Secara harfiah, korupsi adalah perilaku pejabat publik, baik politis maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri sendiri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Terima kasih. Secara harfiah, korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat, dan merusak. Jika membicarakan tentang korupsi, memang akan menemukan kenyataan semacam itu, karena korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat, dan keadaan yang busuk jabatan dalam instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatannya. Korupsi merupakan salah satu jenis kejahatan yang semakin sulit dijangkau oleh aturan hukum pidana, karena perbuatan korupsi bermuka majemuk yang memerlukan kemampuan berpikir aparat pemeriksaan dan penegakan hukum disertai pola perbuatan yang sedemikian rapi. Oleh karena itu, perubahan dan perkembangan hukum merupakan salah satu untuk mengantisipasi korupsi. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya akan membacakan juga tentang korupsi. Tindakan korupsi di kampus. Alasan tindak korupsi, dan saran yang ditawarkan. Yang nomor 3 ini di kampus tindakan korupsinya tidak adanya transparansi dana kemahasiswaan. Alasan yang ditawarkan, seharusnya pihak kampus membuat rekapan atau data terkait dana kemahasiswaan terhadap UKM atau Ormawa. Jika adanya keterbukaan dana kemahasiswaan, membuat mahasiswa tidak curiga terhadap lembaga. Selanjutnya di pemerintah, melakukan money politik dalam pidana. Maksud saya pilkada. Yang pertama, membangun paradigma masyarakat tentang adanya korelasi yang signifikan antara kualitas pemimpin yang dipilih pada pemilihan kepala daerah dengan pembangunan masyarakat ke depan. Yang kedua, melakukan penyuluhan politik cerdas di sekolah-sekolah yang para siswa sudah mulai memiliki hak pilih, dan mahasiswa di kampus-kampus berikut dengan tenaga pengajar. Yang ketiga, manfaat media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, dan radio untuk mengkampanyekan politik cerdas pada masyarakat. Yang keempat, partisipasi dalam forum perkumpulan masyarakat untuk bertemu dan mendiskusikan tentang politik cerdas berintegritas, seperti forum perwiritan, arisan, dan pengajian. Yang kelima, berkomunikasi langsung dengan warga atau para pemilih pada pilkada untuk menyampaikan pesan singkat pentingnya memilih pemimpin yang jujur.
berani, hebat, dan anti korupsi. Dan yang terakhir, yang keenam, para mahasiswa menunjukkan sikap politik cerdas pada saat menggunakan hak pilihnya dalam pilkada. Dengan melakukan metode ini, cita-cita bangsa untuk mewujudkan politik cerdas berintegritas akan semakin cepat terwujud. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Agil. Baik, saya akan melanjutkan apa yang sudah dibacakan oleh teman saya. Di tempat kerja, ada pengurangan tarif tempat bekerja. Seharusnya manajemen perusahaan harus memberikan slip gaji untuk para karyawan agar para karyawan mendapatkan laporan gaji yang detail dan sesuai dengan kesepakatan awal. Di lingkungan tempat tinggal, menyalahgunakan kekuasaan yang diemban untuk memperkaya diri sendiri. Adanya pendapatan secara mendetail saat ada penarikan dana atau iuran untuk lingkungan tersebut dan di-share ke masyarakat bahwa dana yang masuk dan keluar sesuai. Berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Isnan. Oke, saya akan melanjutkan presentasi yang dilakukan oleh Mbak Fadila. Kesimpulan, setelah melakukan penelitian dengan melakukan sistematisasi dari berbagai undang-undang tentang korupsi dengan melihat perkembangan dari pengertian pandangan masyarakat, faktor dan sistem hukumnya, maka diperoleh suatu kesimpulan sebagai berikut. 1. Pengertian mengenai korupsi mengalami perluasan, yaitu semua bentuk pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat atau diskon, komisi pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya masuk dalam pengertian korupsi. 2. Peraturan perundangan tentang korupsi pada tahun 1957 sampai 1960 kurang bisa mengakomodasi perbuatan korupsi pada tahun tersebut karena dalam perundang-undangan harus mensyaratkan adanya kejahatan koruptif. Kemudian dilihat dari penegakan hukumnya kurang bisa konsisten dalam peraturan perundang-undangan. Korupsi terdapat 2 pertanggungjawaban hukum, yaitu secara pidana dan perdata. Saran 1. Diperlukan suatu kemauan dan keinginan yang kuat atau political will dari lembaga pemerintahan seperti legislatif, eksekutif, maupun yudikatif dalam melakukan pencegahan tindak pidana korupsi. Demikian isi presentasi dari kelompok kami kali ini. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.